perkenalkan nama saya Asyari Setiawan, NIM 11111800042 dari kelas Teknik Komunikasi Geologi A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Studi Sesar Lembang untuk Pemantauan Bencana Gunung Api. Kita masuk ke abstrak. Sesar Lembang adalah sesar besar di Jawa bagian barat yang mengitari tepi utara Bandung, yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, tepat di sebelah selatan Gunung Tangkupan Perahu. Nah, meskipun sesar ini tidak memiliki catatan atau sejarah gempa besar, tetapi sesar Lembang merupakan sesar aktif dilihat dari properti geomorfiknya. Dari analisis geomorfik ini, diketahui bahwa patahan tersebut memiliki gerakan dominan sinistral dengan slip rate 1,95 sampai 3,45 mm per tahun. Dengan panjang 29 km, sesar ini diperkirakan dapat menghasilkan gempa berkekuatan 6,5 sampai 7 magnitudo dengan waktu pengulangan 170 sampai 670 tahun. Pada penelitian ini juga dilakukan analisa paleoseismologis dengan percobaan trenching. Dari sana ditemukan bukti adanya setidaknya 3 gempa bumi di abad ke-15, 2300 sampai 60 sebelum Masehi dan 6200. Dari sini, sesar Lembang dan sesar-sesar lain di Jawa memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menimbulkan resiko yang cukup besar, tidak hanya di Bandung, tetapi di kota-kota lain di Jawa. Metode penelitian sendiri memakai data IFSAR atau Aperture Synthetic Resolution, lalu ada data LIDAR yang merupakan deteksi cahaya dan jangkauan, lalu ada data DSM yang merupakan Digital Surface Model, lalu ada data DTM atau model medan digital. Lalu dari data-data ini dilakukan juga pemetaan geologi permukaan secara langsung atau survei geologi untuk mengumpulkan sampel dari singkapan batuan dan mencatat jenis serta posisi batuannya. Setelah itu dilakukan pengolahan data melalui software GIS. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Dari sini dapat kita lihat sesar Lembang kurang lebih di sebelah utara 10 km dari kota Bandung, mengitari bagian atas dari kota Bandung, membentang sejauh 29 km. Kita masuk ke pembahasan geometri sesar Lembang. Ternyata sesar Lembang itu tidak sesederhana itu. Garis patahan tunggal ini dibagi lagi menjadi 6 section, yang yaitu antara lain ada section Cimeta dari kilometer 0 sampai kilometer 6 dengan strike sebesar north 80 derajat east, lalu ada section Cipogor yang membentang sejauh kilometer 5 sampai kilometer 11, lalu ada bagian Cihidung itu dengan ekspresi sesar miring dari kilometer 10 sampai kilometer 16,5, lalu ada section Gunung Batu. Section Gunung Batu ini memiliki step over kanan dengan ekspresi struktur monoklinal, itu dengan membentang sejauh 16,5 km sampai dengan kilometer 21,5. Lalu ada Cikapundung section, itu ekspresinya merupakan sesar mendatar dari kilometer 21,5 sampai kilometer 25. Lalu ada yang terakhir merupakan section Batu Lonceng. Section Batu Lonceng ini membentang sejauh kilometer 25 sampai kilometer 29 dengan ekspresi strike sebesar north 120 derajat east. Lalu di bawahnya ini ada satuan litologi di sepanjang sesar Lembang. Setelah dilakukan analisa didapatkan bahwa ada 5 satuan litologi, yaitu lake sedimen yang berwarna hijau, itu merupakan sedimen danau. Lalu ada tufa Eocene yang berwarna hijau kekuningan, yang merupakan bagian paling besar dari sepanjang sesar Lembang ini. Lalu ada tuf, dan selanjutnya adalah Yongbrexia yang berwarna oranye atau breksi yang berumur muda, dan yang terakhir ada breksi berusia tua yang ditunjukkan oleh warna coklat. Ini menurut Daryono tahun 2018. Lalu ada slip rate dan
paleoseismologi. Nah, slip rate ini diukur pada setiap section sesar. Pada section 6 itu didapatkan kisaran perkiraan slip rate berdasarkan offset sebesar 1,95 sampai 3,06 mm per tahun. Lalu pada section 5, kisaran slip rate yang didapatkan sebesar 2,3 sampai 3,58 mm per tahun. Dan sedangkan untuk section 4, 1 sampai 4 itu sulit diinterpretasi. Sulit ditetapkan usia yang tepat, karena itu tidak dapat dilakukan penentuan slip rate. Sedangkan pada section 6 dan section 5 itu dapat dilakukan karena diketahui umurnya melalui dating. Lalu selain itu dilakukan juga percobaan trenching itu untuk analisis paleoseismologi di sesar lembang. Dilakukan 3 tempat trenching yang menunjukkan bukti yang sangat jelas bahwa terdapat gempa bumi pada tahun 2300 sampai 60 sebelum Masehi, lalu ada juga gempa bumi pada abad ke-15. Ditemukan ruptur yang menunjukkan gerakan vertikal sekitar 40 cm dan mempertimbangkan rasio offset kiri lateral geomorfik maksimum sekitar 500 meter dan vertikal tidak lebih dari 100 meter, dapat diperkirakan bahwa rasio slip kiri lateral ke vertikal itu kira-kira 5:1. Di sini ada peristiwa geologi. Peristiwa geologi ini didasarkan pada unit litologi, satuan litologi yang telah disebutkan tadi berupa lake sedimen, tufaceosan, tuf Youngbrexia, dan Oldbrexia. Lake sedimen ini eventnya sendiri adalah sedimentary lacustrine sepanjang sesar lembang, lalu tufaceosan dan tuf ini eventnya sendiri merupakan adalah erupsi fase 5 dari Gunung Tangkuban Merahu. Sedangkan Youngbrexia dan Oldbrexia sendiri merupakan event dari Sunda Caldera Collapse dan early Pleistocene volcanic atau kegiatan vulkanik selama early Pleistocene. Dan di sini yang terakhir ada gempa pada 14 dan 18 Mei 2017 yang terjadi belum lama ini. Pada gambar ditunjukkan solusi mekanisme fokus dari proses pemasangan bentuk gelombang dari mekanisme fokus penentuan. Bentuk ini sendiri merupakan arah sesar atau arah pergerakan yang menyebabkan gempa ini sendiri. Lalu pada gambar B merupakan data pada 14 Mei 2017 dan 18 Mei 2017 pada gambar C. Di sini merupakan bentuk gelombang merah dan hitam merupakan bentuk gelombang sintetis dan observasi masing-masing. Kesimpulan dari penelitian kali ini merupakan meskipun tidak memiliki catatan sejarah gempa bumi besar, sesar lembang itu menunjukkan bukti geomorfik yang jelas dari aktivitas yang menunjukkan bahwa sesar lembang adalah sesar aktif. Nah, dengan panjangnya sebesar 29 km, sesar lembang ini mampu menghasilkan gempa sebesar 6,5 sampai 7 magnitudo dengan waktu pengulangan 170 sampai 670 tahun. Dari kemungkinan gempa tersebut, pemetaan sesar aktif yang rinci itu penting untuk mitigasi bencana gempa bumi dalam skala lokal. Perbandingan dengan Amerika Serikat, area dalam jarak 15 meter dari garis patahan aktif sehingga lebar 30 meter dari kedua sisi itu tidak boleh dihuni, sedangkan pada Selandia Baru jarak 20 meter dengan total 40 meter pada kedua sisi tidak boleh dihuni. Sehingga di Indonesia sendiri itu penting juga diperlakukan mitigasi yang lebih awal untuk meminimalisir korban dan kerugian yang dapat timbul. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi poster kali ini. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.